Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan melanjutkan cerita dari Kiki. Nyanyian tengah malam. Home sweet home. Akhirnya sampai juga aku di rumah. Pegel, meriang, masuk angin, semua penyakit yang sering disebut iklan obat di TV sedang aku alami saat ini. Malangnya, aku tidak bisa langsung masuk ke rumah soalnya melihat isi kotak mainan Faza, adik sepupuku yang berserakan di teras. Kalau cuma buku, boneka, sama action figure sih gampang beresinnya. Tapi kepingan Lego yang bercecer ini harus aku punguti sampai bersih. Kok tumben-tumbenan Faza telantarin mainannya sampai ninggalin box di luar gini? Pikirku heran. Anyway, crack. Aku pun masuk rumah lewat pintu depan yang kebetulan aku punya kunci cadangannya. Meskipun tahu semua sudah pada tidur, tapi tetap aja aku ucapkan salam. Assalamualaikum. Akhirnya setelah proses pembersihan diri, aku pun merebahkan diri di kasur. Damn. Ketika semua anggota tubuhku sepakat untuk capek, mataku menolak untuk merem. Aku pun memperhatikan stiker bintang, glow in the dark yang aku tempel di langit-langit, berharap dengan begitu aku bisa terpejam. Suara jeritan, keras banget dan berulang-ulang. Aku tahu, itu tidak berasal dari dalam rumahku. Tapi cukup mengerikan untuk membangunkan seluruh keluargaku yang sedang tertidur, apalagi aku yang baru mencoba tidur. Dibukanya pintu rumah membuat suara itu semakin jelas mengaung ke dalam. Aku yang sudah berada di luar rumah bersama Bapak dan Ezra, adik laki-lakiku, menyusuri setiap sudut halaman, mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu. Satu persatu tetanggaku keluar dari dalam rumahnya. Ada apa ya Pak Haji? Tanya Pak Suryo, salah seorang tetanggaku. Nggak tahu Pak, tiba-tiba aja ada suara orang teriak, tapi bukan di dekat sini. Jawab bapakku yang juga kebingungan. Aku melihat ke pohon mangga, tiang listrik atau rumah, pohon kelapa, ke pohon mangga lagi, tapi sepertinya memang bukan di dekat sini. Sepertinya suara itu berasal dari rumah tetangga di gang sebelah. Meski tidak satupun dari kami yang tahu asal suara itu, tapi setidaknya kami sepakat akan satu hal. Itu suara anak kecil. Pak Suryo memberi isyarat pada keluarganya yang dari tadi nongol di pintu dan jendela untuk masuk dan tidak membuka pintu rumahnya sebelum dia pulang. Bapakku pun melakukan hal yang sama. Jangan tinggalin rumah atau buka pintu kecuali Bapak datang. Perintah Bapak yang disusul oleh anggukanku. Kemudian Bapak, Pak Suryo, dan tetangga yang lain pun bergegas menuju ke asal suara. Tapi tiba-tiba, apa yang sebenarnya terjadi? Baru saja terdengar suara jeritan yang sama, tapi dari arah yang berbeda. Kali ini suara jeritannya lebih jelas, terdengar dan tidak butuh waktu lama untuk tahu kalau asal suara itu dari belakang rumahku. Hal ini tentu membuat bingung Bapak dan tetangga yang tadi sudah berniat pergi ke gang sebelah. Antara bingung dan takut, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Pak Bambang selaku Hansip memegang komando, membagi warga untuk pergi ke asal suara. Kalau ada apa-apa langsung kabarin yang lain. Kita kumpul di sini lagi. Mengerti? Mengerti. Ucap warga dan juga aku. Aku pun bergegas mengikuti warga yang diberi tugas ke gang sebelah karena di sanalah awal jeritan itu terjadi. Tapi, mau kemana? Bapakku menarik bajuku. Kok mau kemana, Pak? Ya ikut warga lah. Bapakku cuma geleng-geleng sambil bergegas meninggalkanku menuju ke belakang rumah. Aku bukan anak kecil lagi, Pak. Aku sudah jadi wanita dewasa. Bapakku cuma berhenti sebentar untuk bilang, justru wanita dewasa itu tahu kapan harus di rumah,
Wanita kok ikut keliling kampung. Kemudian beliau pergi lagi. Merasa tidak mau kalah, aku pun masih ngeyel. Ya nggak apa-apa kan Pak, saya kan bantu tetangga-tetangga. Bapakku yang sudah pergi ke belakang rumah menjawab sambil teriak, dasar ngeyel, speechless. Sekarang aku tahu dari mana asalnya sifatku ini. Tapi ada benarnya juga. Aku gak bisa ninggalin ibu, adikku, mbah, bude, dan Faza di rumah sendirian. Akhirnya aku menyuruh Ezra yang masih mondar-mandir di pinggir jalan untuk masuk. Dan di dalam, kami sepakat untuk tidak tidur sebelum papa pulang. Lagian, siapa yang bisa tidur kalau suara teriakan itu masih terdengar jelas? Hanya saja, sekarang sudah bercampur dengan suara gaduh pemilik rumah yang panik. Kami sekeluarga berkumpul di ruang tamu. Hanya mbah yang memilih tetap di kamar. Aku pun memperhatikan wajah adik-adikku yang ketakutan. Ezra yang sibuk sama smartphone-nya, ibu dan bude yang duduk sambil berzikir. Syukurlah mereka masih bisa tenang. Jadi aku juga gak terlalu cemas. Benarkah? Seketika itu juga semua keluargaku menghentikan kegiatannya. Karena kami sama-sama kaget dengan munculnya teriakan baru di belakang rumahku. Rumah yang bersebelahan dengan rumah yang menjadi asal teriakan kedua. Bahkan kalau aku pejamkan mata dan pasang telinga baik-baik, saat ini sudah banyak sekali terdengar suara teriakan anak kecil di berbagai penjuru desa sejauh yang bisa aku dengar. Kata-kata ibu pun sudah tidak bisa lagi menenangkan adikku. Bahkan Ezra, adik laki-lakiku yang sudah SMA pun terlihat sangat ketakutan sambil memegang bantalan kursi di ruang tamu. Sekarang, entah kenapa semua keluargaku melihat ke arah rumah Pak Suryo yang ada di sebelah selatan rumahku. Aku dan keluarga sudah sadar kalau suara itu terdengar bergantian dari rumah ke rumah dan semakin dekat dengan rumahku. Satu-satunya rumah yang paling dekat dengan rumahku dan rumah yang jadi sumber teriakan barusan adalah rumah Pak Suryo. Perlahan demi perlahan, aku menghampiri jendela kaca yang ada di ruang tamu. Sedikit demi sedikit aku buka kelambunya dan kemudian terlihat dengan jelas rumah Pak Suryo. Tidak ada yang berani berkata-kata. Semuanya diam. Hanya suara mbah yang sedang berzikir, ditambah teriakan dan suara gaduh warga di luar rumah yang masih saja terdengar. Kemudian aku mendengar suara Aim, cucu Pak Suryo yang berumur sekitar 5 tahun menangis memanggil ibunya. "Mak! Mak!" Entah kenapa, jantungku berdegup kencang, padahal aku tahu, aku bukan emaknya, dan Aim tidak sedang memanggilku. Anak kecil yang merupakan teman bermain Faza itu masih saja memanggil ibunya yang mungkin sedang tidur. "Mak! Mak! Mak!" Suara Aim semakin keras dan muncullah teriakan yang sama seperti rumah-rumah yang lain, yang disusul teriakan adikku dan keluargaku. Ibu, takut, ibu. Aduh, Bu, telepon Bapak, Bu. Suruh cepat pulang, Bu. Iya, tenang, Nak. Banyak-banyak berzikir. Ibu gak bisa telepon Bapak soalnya Bapak gak bawa HP. Bu, telepon polisi aja, Bu. Telepon polisi. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Rumah Pak Suryo sudah mulai gaduh dengan suara keluarganya yang mencoba menenangkan Aim yang masih saja teriak-teriak semakin kencang seperti orang ketakutan. Aku pun bisa mendengar suara Pak Suryo yang sudah pulang dari rumah tetangga di belakang. Semua kegaduhan di luar rumah, suara teriakan anak-anak tetangga yang masih saja tidak berhenti, dan panik keluargaku membuat pikiranku blank. Aku hanya menatap pintu, berharap Bapak cepat pulang dan memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Tapi kemudian aku ingat apa yang dikatakan Bapak sebelum pergi barusan. Muncul sedikit keberanian di hatiku yang mendorongku untuk berpikir tenang, mencari solusi dari apa yang sebenarnya terjadi.
Kenapa semua anak kecil di semua rumah di dusun ini mendadak berteriak histeris? Kenapa malam ini? Kenapa anak kecil? Anak kecil. Kemudian aku teringat sesuatu yang dari tadi aku dan keluargaku lupakan. Bude. Aku mencoba memanggil Bude yang masih panik sehingga tidak bisa mendengarku. Bude. Suara tangis adikku masih lebih kencang daripada suaraku, sehingga tidak satupun dari keluargaku yang mendengarnya. Coba, diam semuanya. Semua keluargaku diam seketika, menatapku yang ngos-ngosan, entah karena capek, panik, bingung, tapi yang jelas wajahku bisa meyakinkan mereka kalau aku sedang takut. Setelah mereka semua tenang, barulah aku bertanya. Pertanyaan yang seharusnya aku tanyakan dari tadi, karena aku mulai mengerti apa arti dari tragedi malam ini. Bude. Suara nafasku yang tersengal-sengal saling berpacu dengan suara degup jantung dan langkah kaki yang berlari. Aku berlari menuju kamar belakang tempat Faza tidur. Sementara Ezra aku perintahkan untuk menjaga ibu, Bude, dan Farah. Dan disinilah aku. Kamar belakang yang bersebelahan dengan ruang keluarga. Cepat-cepat aku hidupkan lampu dan mencari ke setiap sudut ruangan yang sempit itu. Tapi aku tidak melihat adik sepupuku. Tiba-tiba di bawah meja ada sepasang kaki kecil bergerak-gerak. Sambil menelan ludah, aku pun menghampiri meja itu. Aku melihat dengan jelas sesosok anak kecil sedang bersembunyi di bawahnya. Ketika aku menundukkan badan, tampaklah wajah cantik berwarna terang dengan hidung dan mata yang besar. Dan di samping wajah itu adalah wajah Faza yang sedang menatapku sambil memeluk boneka Barbie-nya. Aku pun menghela nafas lega karena adik sepupuku ini tidak apa-apa. Belum, seruku dalam hati. Aku belum boleh lega. Mbak, itu suara apa ya mbak? Tanya anak malang itu dengan suara yang serak. Oh, itu suara orang-orang main bulu tangkis. Ayo Faza, ikut mbak. Bunda ada di sana sama Mbak Farah, yuk. Aku mengulurkan tanganku, menyuruh Faza meninggalkan boneka Barbie-nya itu dan membawanya ke ruang tamu. Tapi tiba-tiba saja Faza melepaskan tanganku. Aku pun menoleh. Loh, kenapa? Ayo ikut mbak. Faza menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mundur perlahan-lahan. Perasaanku pun mulai tidak enak. Aku mencoba mendekati Faza, tapi dia semakin mundur ke belakang. Ekspresi wajahnya seperti melihat sesuatu yang sedang mengancam dia. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa di situ. Aku pun berusaha meyakinkan Faza bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo Faza, gak ada apa-apa di situ. Lagian ada mbak, jadi gak usah takut. Hik. Tiba-tiba Faza cekukan dan sambil menangis dia memanggil ibunya. Bunda. Aku pun tahu kalau aku harus bertindak cepat. Karena sepertinya Faza mulai menunjukkan tanda-tanda yang sama seperti Aim. Kalau sampai apa yang terjadi di rumah tetangga juga terjadi di rumah ini, aku gak bisa bayangin bagaimana paniknya keluargaku. Faza, ayo ikut mbak, cepet. Aku menghampiri Faza dan menarik tangannya, tapi dia menahan langkahnya dengan sangat kuat sekali. Bunda. Tanpa pikir panjang lagi, aku tutup mulut Faza dengan kain seadanya dan menggendongnya sambil berlari ke ruang tamu. Sampai di sana keluargaku melihat dengan panik. Satu persatu dari mereka bertanya ini dan itu sambil mencoba menenangkan Faza. Jangan dipegang, teriakku yang kemudian memberikan aba-aba untuk pindah. Aku letakkan Faza di meja tamu setelah membuang semua kue, minuman, taplak meja, dan apapun yang ada di meja itu. Ezra, hidupkan semua lampu. Ezra bergegas menghidupkan lampu ruang tamu dan kembali menyaksikan Faza. Tapi segera aku memarahinya dan berteriak. Kamu budak.
Mbak kan sudah bilang, semua lampu. Dia lari terbirit-birit seakan wajahku lebih menyeramkan dari suasana malam itu. Aku pun menyuruh Farah mengambilkan seember air. Dia bergegas ke kamar mandi ditemani ibu. Segera aku menarik meja tempat Faza berbaring ke tengah sehingga tidak ada satupun sisi meja yang menyentuh dinding, kursi, atau apapun termasuk tangan Bude. Semua lampu rumah pun menyala tanpa terkecuali. Berbarengan dengan seember air yang dibawa Farah, aku meraih ember itu dan menyiramkannya ke kaki meja setelah menyuruh semua keluarga untuk menyingkir. Kemudian aku duduk bersimpu di samping meja, tempat di sebelah kepala Faza, dan aku terdiam sampai di situ karena tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sering melihat Bapak melakukan ini saat Ezra, Farah, atau bahkan katanya aku juga pernah kesurupan dulu. Tapi aku hanya melihat, aku tidak pernah mendengar. Bertanya atau belajar apa yang kemudian Bapakku bacakan ke telinga orang yang sedang kesurupan. Sial, sial, sial. Ibuku memegang pundakku berusaha menenangkan. Sementara kain di mulut Faza perlahan jatuh dan keluarlah suara teriakan. Ternyata itu suara alarm jam di ruang tamu yang memang selalu berbunyi saat pukul 3, 6, 9, dan 12. Kami sekeluarga dapat mendengar dengan jelas suara alarm itu yang terdengar nyaring sekali. Bukan alarm ini yang terdengar nyaring, tapi suasana saat itu saja yang sedang sepi. Aku perhatikan tidak ada lagi terdengar suara jeritan di belakang, di samping, dimanapun. Semuanya serentak kembali tenang. Satu persatu keluargaku duduk menghela nafas panjang, sementara aku masih terdiam lega, tapi bingung dengan apa yang terjadi. Sesaat semuanya menikmati saling diam. Sementara Bude mengelus dahi Faza dan Bapakku pun pulang. Ini malam yang sangat panjang bagiku dan keluarga. Tempat yang aman. Suara burung terdengar dari jendela kamarku, berusaha membangunkanku yang masih sangat ngantuk. Aku tidak keberatan, asal burung-burung itu tidak berteriak. Aku sudah cukup mendengar teriakan. Aku pun membuka pintu kamar, melewati ruang tamu yang masih berantakan dan basah menuju dapur. Loh, kok kosong? Kecewa karena tidak ada satu makanan pun di meja makan dan tidak ada nasi di rice cooker. Akhirnya aku ambil sendok dan membawa sebotol besar Nutella di kulkas. Sambil mengumus sendok yang penuh coklat, aku berjalan menyusuri rumah, tapi tidak ada seorang pun. Kemana sih orang-orang rumah? Jangan-jangan pada kabur semua lagi gara-gara semalam. Di luar rumah pun tampak sepi. Jam segini biasanya ibu-ibu pada lalu lalang belanja. Atau mungkin mereka masih trauma. Wajar saja sih. Soalnya semalam anak mereka yang masih kecil itu tiba-tiba teriak seperti kesurupan. Aku pun duduk di depan rumah dengan sendok dan smartphone yang aku pegang bergantian. Aku menceritakan dengan singkat apa yang terjadi semalam pada Erna, Uci, dan Asih. Asih dan Erna merasa heran, karena di rumahnya tidak ada apa-apa. Erna yang malam itu kebetulan menginap di rumah Asih, hanya melihat abang tukang beca semuanya menuju ke selatan ke dusun tempatku tinggal. Sementara Uci masih saja berteori. Dia berencana untuk pulang kampung segera setelah kuliah S2 libur. Sebuah mobil Avanza putih masuk ke halaman rumah Pak Suryo yang bersebelahan dengan halaman rumahku dan hanya dibatasi pagar bambu tipis. Kemudian semua anggota keluarga Pak Suryo keluar dari rumah. Mereka berpakaian rapi layaknya orang yang hendak berpergian. Dan benar dugaanku. Mereka semua masuk ke dalam mobil, meninggalkan Pak Suryo yang masih mengenakan kaos dan sarung yang sama dengan semalam. Mau kemana, Pak?
Tanyaku sambil menghampiri beliau. Mau ke kota M, Ki. Sementara biar mereka tinggal di sana dulu sampai keadaan aman. Jawab Pak Suryo yang wajahnya masih kelihatan ngantuk. Rambutnya yang sudah beruban terlihat acak-acakan. Pak Suryo lihat Bapak sama keluarga saya yang lain nggak? Pak Suryo melambaikan tangan pada keluarganya yang sudah mulai berangkat. Aku melihat Aim juga melambaikan tangan ke kakeknya. Anak itu kelihatan riang gembira, seperti tidak tahu apa-apa tentang tragedi semalam. Pak Haji, pergi ikut rapat ke balai desa. Saya barusan dari sana, Ki. Tapi harus pulang, soalnya keluarga saya mau berangkat. Rapat apa ya, Pak? Tanyaku penasaran. Baru kali ini bapakku ikut rapat. Semua keluarga berkumpul di balai desa, membahas kejadian semalam. Ya, nggak semua sih. Cuma 3 RT aja yang ikut. Tapi karena penasaran, jadi ibu-ibu sama anak-anaknya juga ikut nonton. Saya juga melihat Ustazah sama Nak Farah. Oh, aku mengangguk tapi sedikit kesal. Ada acara penting gitu, kenapa aku nggak dibangunin? Gumamku dalam hati. Deduksi. Berpikir. Ini pertama kalinya aku harus pusing gara-gara teror yang dibuat anak-anaknya Pak J. Setelah berbulan-bulan mereka tidak terlihat batang hidungnya, sejauh ini ada banyak misteri yang belum terpecahkan. Banyak juga jawaban yang justru menimbulkan pertanyaan baru. Pertama, bunyi lonceng. Sepertinya ini jadi awal dari semua kejadian mistis yang disebabkan anak-anak Pak J. Aku sudah mengingat-ingat dengan jelas sejelas-jelasnya. Bunyi lonceng yang pertama yaitu saat Pak J menyuruh anak-anaknya yang melototin aku untuk masuk ke dalam rumah. Bunyi lonceng kedua terdengar saat si Tinggi datang menolong si Pincang yang habis ditendang Dian. Bunyi lonceng ketiga terdengar saat anak-anak Pak J mencabik-cabik Pak M. Dari ketiga bunyi lonceng yang aku dengar, tidak sekalipun aku melihat siapa yang membunyikan lonceng, dan tidak juga aku melihat loncengnya. Kedua, sumur di rumah Pak J yang setelah aku lihat ke dalam, ada beberapa hal yang membuat penasaran. Rumput pakan sapi yang tertata rapi, seperti ditata khusus untuk dimakan atau tempat tidur. Lubang di dinding dasar sumur. Siapapun yang melihat lubang itu yang pertama ada di pikirannya adalah pasti anak-anak Pak J sembunyi di dalam sumur itu. Dan lubang itu tembus ke tempat lain-lain. Dan ternyata sampai sekarang mungkin akulah satu-satunya yang melihat lubang itu. Warga yang dulu sempat memeriksanya tidak menemukan ada lubang apapun. Ketiga, orang misterius yang muncul di samping sumur. Saat kabur dari tragedi pencabikan itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada seseorang di samping sumur. Cuma karena di sana tidak dipasangi obor seperti di halaman depan, jadi aku tidak bisa lihat wajahnya. Hanya siluet tubuhnya saja yang jelas di mataku dan tidak diragukan lagi. Itu tubuh anak kecil. Keempat, kayu pasak. Pengikat sapi yang aku lihat di dalam rumah Pak J sempat terpikir ucapan Erna. Jangan-jangan itu Pak J dan anak-anaknya adalah siluman sapi jadi-jadian. Ucapan yang sempat aku tertawakan. Tapi sekarang justru aku harus telan sendiri. Apakah selama ini mereka hidup dengan makan rumput yang ada di kandang dan tidur dengan diikat dipasok seperti sapi? Kalau iya, siapa yang mengikat? Terus kenapa ada 7? Apakah itu milik Pak J? Kalau Erna tahu aku dibuat bingung gara-gara teorinya, dia pasti sumringah sambil bilang, ini memang bidang gue, Ki. Kelima, kerbau hitam yang digendong Pak J. Aku sempat meragukan kesehatan mata Dian karena dia sedang ngantuk. Tapi Erna beda. Dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia melihat apa yang Dian lihat. Tadinya aku mengira Erna hanya menghayal karena takut. Karena
Secara logika, postur seekor kerbau hampir tidak mungkin untuk digendong di punggung. Belum lagi berat dan besarnya. Dan selama ini, meskipun bungkuk, Pak J masih bisa menggerakkan kepala dan tangannya dengan bebas. Aku juga nggak tahu, Ki. Tanya aja sama sapinya. Tapi yang tampak jelas di mataku waktu itu cuma kepalanya. Kalau badannya, aku nggak ingat, ucap Erna waktu itu. Memunculkan dugaan baru di benakku, mungkinkah hanya kepalanya saja yang berbentuk kerbau, sedangkan badannya berbentuk manusia? Keenam, di mana sebenarnya anak-anak Pak J? Benarkah Pak J sudah mati? Lalu, apa arti dari kejadian tadi malam? Apakah itu sebuah wujud dendam dari anak-anak Pak J? Kalau iya, kenapa harus tadi malam? Pemikiranku semuanya sekaligus membuat kepalaku serasa dijilat-jilat kerbaunya Pak J. Itu belum semuanya, masih banyak yang belum terjawab. Tapi cukup sampai di sini dulu. Soalnya sekarang aku sudah selesai. Aku taruh smartphoneku di tempat sabun, kemudian aku siram hasil dari buah pemikiranku tadi. Setelah itu bersih-bersih dan kembali ke kamar dengan perasaan lega.